حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. لا إله إلا الله العافي بعد القدرة لا إله إلا الله الباقي بعد فناء الخلق لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل شرك وأعذنا من شر محبتك وأمتنا على السنة والجماعة شوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا واكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا انثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أنجدها منا فهي على الإسلام ومن توفيتها منا توفها على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك البر الكريم. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذه الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذه الميت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الملك الكريم التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. من الفاتحة. إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وكلمة الفاتحة أن ترزقنا يا الله جهة وسلامة علينا. أن ترزقنا يا الله مغفرة على هذه الميتة برحمتك يا رحمن. اللهم ارحمها وعافها وعافنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita bisa menghidupkan waktu setelah salat zuhur dengan beriktikaf di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal baik diterima oleh Allah, dijadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita membaca dalam kitab Abi Syuja' tentang selanjutan, yaitu faslun wa syaraitu wujubil jumu'ah, tentang salat Jumat, apa yang berkaitan dengan hari Jumat, bagaimana tata cara melaksanakan hari Jumat, amalan apa yang kita perbuat di hari Jumat. Sebelum kita menjelaskan ini, Jumat itu yang bagusnya itu mimnya dibaca dhamma, Jumu'ah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kemudian boleh juga disukunkan mimnya, Jum'ah, seperti bahasa kita Jum'ah, hari Jum'ah. Tapi yang fasih itu didomakan. Kalau dalam ayat itu didomakan Jumu'ah, bukan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Mungkin ada qiraah yang lain. Tapi yang bahasa afsah, bahasa Arab yang fasih itu mimnya dibaca dhammah. Cuman bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia. Kalau kita bercerita bahasa Indonesia Jumat, tak usah lagi apa Jumu'ah pula, tak ngerti kage wo. Bahasa kan beda-beda. Bahasa kan beda-beda. Kemudian Jumat itu lalekat jadi bahasa kita, bahasa Indonesia, lalekat dia. Kecuali kalau kita nak ngomong berbahasa Arab. Kalau kita nak ngomong dengan berbahasa Arab, logat Arab yang bagus itu Jumu'ah. Kalau kita nak ngomong bahasa Indonesia, Jumat, tak usah goba-goba. Lagi wong bingung lah, bahasa mana pula ini. Tetaplah bahasa karena bahasa itu beda-beda. Kemudian hari Jumat dinamakan Jumat, diambil dari kata al-ijtima', berkumpul. Karena di hari Jumat itu berkumpulnya manusia untuk mendengarkan khutbah. Minimal hati kita ini kalau tidak disirami, dia beku. Dengan dengarkan minimal seminggu sekali dengar siraman rahmat, nasihat-nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah. Maka nasihat intinya takwa. Jangan digawakan kampanye, jangan. Bawalah manusia di waktu sholat Jumat, ingatkan dia kepada Allah, takutkan dia kepada Allah. Metu tu banyu mantum lem-lem, takut kepada Allah. Nah, itu karena satu-satunya itu di hari Jumat itu untuk mengingatkan kita tentang kehidupan di dunia ini. Hari Jumat itu paling afdalnya hari, banyak kebaikan. Di hari itu Allah mengumpulkan ciptaannya Nabi Adam. Dinamakan Jumat karena di hari itu kelak kumpulan ciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Pertama kali wong yang namakan hari Jumat yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Kakeknya Rasulullah Ka'ab bin Lu'ay, dialah yang pertama kali namakan hari itu hari Jumat. Kemudian dialah yang pertama kali mengumpulkan manusia di Mekah. Kemudian dia berkhutbah, dia berceramah. Dia memberikan kabar gembira, nanti suatu saat bakal lahir seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia lahir di zaman kalian, kalian mesti ikuti zaman itu, ikuti Nabi itu. Dialah yang pertama kali. Itu namanya Ka'ab bin Lu'ay. Dan hari Jumat juga dinamakan Yaumul Majid. Artinya Majid itu hari bonus, banyak tambahannya.
banyak tambahan pahala. Makanya kita rebut kalau pahala itu. Dalam hadis disebutkan ini tambahan pahala. Man ghassala wa tasal wa bakkara wa takar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwah ka amali sanatin siyamiha wa qiyamiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hari Jumat mandi, sunah mandi hari Jumat, mandinya dan niatnya untuk solat Jumat. Wong yang solat Jumat yang mandi, yang tidak solat Jumat itu salah mandi. Yang tidak solat Jumat itu ibu-ibu maksudnya. Kami tidak solat ya berdosa kalau tidak solat Jumat. Atau niatnya yang kedua, karena harinya hari besar. Jadi niatnya dua, aku niat mandi hari Jumat karena solat Jumat, karena hari Jumat. Mandi, niat boleh pahala gitu. Tiap hari kita mandi kan? Kalau kita tidak niat tak boleh pahala. Pagi tadi mandi kami, sore ini mandi lagi. Niat tak mandinya? Tidak niat. Kalau hari Jumat, hari raya, niat mandinya biar mandi kita berpahala. Ini hebatnya ulama. Tidurnya berpahala, apalagi bangunnya. Kita tidur niat bangun, bila kita berpahala. Mana tidur berpahala? Tidurnya baca doa dulu, berwudu. Habis berwudu baca zikir baru dia tertidur. Tidurnya wong yang berwudu itu diangkat oleh Allah. Ruhnya disuruh sujud sampai pagi kita bangun. Kayak kita bangun dibalik lagi. Tidurnya lagi di ibadah. Ya, kalau kita tidur senianan, gobok nyampak sebelah bila kita tahu. Nah, ini tidurnya berpahala. Jadi jangankan bangunnya, tidurnya berpahala. Nah ini berjalan mandi di hari Jumat. Wabakar datangnya pagi-pagi. Jangan datangnya tadi itu khotib lah ceramah, jangan. Minimal datangnya itu jam 11, minimal. Duduklah di masjid, maca surah Kahfi. Ada amalan di hari Jumat ni, maca solawat, maca surah Kahfi. Yang maca surah Kahfi malam Jumat sama pagi Jumat, dinjuk cahaya sampai Jumat ke depan. Yang maca Kahfi dari Jumat ke Jumat, malam Jumat atau pagi Jumat, maka dijaga dari fitnahnya Dajjal. Fitnahnya Dajjal itu fitnah yang terbesar. Kata ulama, Dajjal masih lama Ustaz, bukan besok ini Dajjal metu. Iya benar. Fitnah terbesar kita selamat, apalagi fitnah kecil. Sebelum Dajjal muncul di fitnah ini macam-macam. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bakal nyerang siapapun di antara kita. Kecuali wong yang diselamatkan oleh Allah. Minta sama Allah, minta diselamatkan gitu nih. Dari fitnah-fitnah yang kecil-kecil tadi itu. Apalagi jangankan kecil, yang besar bagi pada terselamat. Nah, jadi itu. Maca surah Kahfi, duduk niat i'tikaf di masjid boleh pahala hari Jumat itu. Wabakar, jangan datang lakomat. Ya Allah. Kadang datangnya cepat. Sebelah tu ada warung model, duduk dulu makan model dulu. Ambil dengar ceramah di luar Ustaz kami. Ya jangan macam-macam duduk di masjid, mandi rapi. Jadikan hari Jumat tu hari lebu. Tak ada dari pagi Ustaz tak besok. Dari jam 11 baliklah dari pasar. Siaplah untuk Allah pula. Jangan kita ngejar dunia terus. Jam 11, jam 10 tu stop lah. 10.30 stop mandi, benar-benar mandi. Pergi ke masjid, bawa hati kita. Supaya dapat pahala dari Allah. Wa bakar wa masya wa lam yarkab. Kalau kuat jalan kaki. Kalau tak kuat jangan. Aku rumahnya di Kenten, Ustaz Alwinyu jalan kaki. Sampai Taman Kenten terkolek aku. Kalau tak kuat jangan. Kalau parah tak kira kita baca jalan kaki. Jalan kaki. Kalau bakal jauh ya jangan. Bakal di masjid sampai anginan. Jangan, pintar-pintar lah kita. Yang bagus itu jalan kaki. Setiap langkah kita ampunan dosa. Ampunan dosa, boleh pahala, ngangkat derajat. Itu yang bagus. Kalau tidak besok, insya Allah roda motor, roda mobil kita berputar, beca apa dia. Itu ampunan cuma lebih kecil. Ajruki ala godri. Nasabiki, pahala kamu tergantung capeknya kita dalam beribadah kepada Allah. Wadana minal imam, datang dekat pasti duduk depan. Duduk dekat dengan imam, bukan sebelah imam. Ya parahlah, jangan jauh nian. Walam yalgu, tidak iseng, tidak mainkan batu, tidak mainkan HP, tidak mainkan tasbih. Mantap jangan ngomong. Kita ngomong sedikit di masjid, imam lagi khutbah, wassalam, batal pahala, tak jadi boleh. Jangan ngomong, jangan ini, duduk Tapi alhamdulillah Jumatnya ada sikok duduk, sampai kita tak baca ngomong dah gerak, alias tidur. Duduk ampu itu gitu, tak boleh pahala terus tidur. Ampu khusyuk kalau cuma mendengarkan khutbah itu. Jangan betul duduk ampu itu.
Jadi dengar khutbahnya, apa dia nasihat-nasihat dari penceramah begitu. Balik tentukan dalam hati kita, ingatkan kita kepada Allah. Ini pahalanya apa yang macam ini? Yang macam ini pahalanya setiap langkah. Karena lahu bikulli khutwatin amal sana, pahala selama setahun. Siyamiha wa qiyamiha, seperti apa nih? Ibadah dan puasa, seakan-akan satu tahun itu kita puasa terus. Boleh pahalanya, besar pahalanya. Diriwayatkan hari Jumat ini dibagi jamnya dari pagi sampai jam khotib sampai jam khotib naik mimbar. Kalau kita pergi jam pertama, jam 6 itu seperti sedekah onto. Jam 6 sampai jam 7-an sedekah onto. Kalau pucuk jam 7 pada jam 8 dekat sapi. Jam 8 datang imam belakang tidur. Masjid masih tutup pun. Kalau di Indonesia sago ini. Pucuknya lagi jam 8, jam 9 itu sedekah kambing. Jam 10 sampai jam 11 ayam. Jam 11 sampai khotib datang telur. Kira-kira telur apa ayam gitu nih? Telur terus jaknya ini. Untung masih telur. Kalau sudah khotib naik mimbar, di pintu-pintunya ada malaikat kalau. Di pintu masjid nyatet. Kalau sudah khotib datang, nutup. Buku malaikat tidak nyatet lagi, hadir sampai ke langit sana sopnya para malaikat. Nah ini hari Jumat ini, jangan rugi gitu. Ini baru sholat Jumat, belum paginya pahalanya, belum siangnya, belum sorenya. Tiap hari bertahun-tahun lewat kalau bonus depan gitu, alang keruginya gitu. Nah, jadi minggu ini, minggu Jumat ini jangan lewat ini pahalanya, harus kita peroleh. Kemudian paling afdalnya hari seminggu. Seminggu itu paling afdalnya hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Di hari Jumat itu Allah membebaskan 1000 atik minan nar. Wong yang masuk neraka tobat di hari Jumat diampuni masuk surga. Satu hari cuma sedetik cuma alang lemaknya. Inilah muamalah sama Allah. Kalau benar di hari Jumat. Man mata bi kutiba lahu ajrun syahid. Yang wafat di hari Jumat, Masya Allah, matinya mati syahid. Wong yang baik, yang beriman kepada Allah. Kemudian waqiya min fitnatil qabri, selamat dari fitnah kuburan. Kuburan itu ada yang namanya jepitan. Jepitan kubur. Ada namanya fitnah kubur. Fitnah itu soal di kubur itu disulitkan oleh malaikat. Fitnah kubur itu namanya. Ada soal qabri yang bakal bertanya sama kita. Ini ada hadisnya galau ini. Jepitan kubur namanya Gautotul Kubri. Setiap manusia kena jepit kalau. Kecuali yang datang dari hadis, mereka tidak dijepit oleh Allah. Di antaranya Fatimah binti Asad, ibunya Imam Ali. Tidak dijepit sama nabi-nabi. Nabi-nabi tidak dijepit. Kenapa Fatimah ini tidak dijepit? Rasulullah waktu dia wafat, Rasulullah tidur di kuburan. Ya Allah, jangan jepit kuburan ibuku ini. Ibu angkatnya Rasulullah. Ibunya Imam Ali, Fatimah binti Asad namanya. Atau wong-wong yang ada dalil yang menunjukkan dia tidak dapat jepit. Wong baik, wong tidak baik jepit. Wong baik dijepit oleh Allah seperti seorang ibu meluk anaknya. Makin dijepit makin lemah. Ibu meluk anaknya. Wong biasa yang tidak baik dijepit sampai tulang ini ketemu sama tulang ini. Ini wong biasa ini. Tulang ini ketemu sama tulang ini. Tulang rusuk dado kita ketemu jepitan kuburan. Wong yang tidak lagi sampai jadi abu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan. Yang mati hari Jumat selamat dia. Sama yang maca suratul Muluk sebelum tidur. Kuburannya bagus sekali. Tiap belum tidur maca surah Muluk. Tabarakalladzi biyadihi hiyal mani'atu min azabil qabri. Dalam hadis kata Rasulullah, surah Muluk itu pencegah azab di dalam kuburan. Sayyidina Utsman bin Affan kalau dengar cerita kuburan nangis dia. Takut-takutnya nangis dia. Kalau dengar cerita neraka tidak nangis dia. Ditanya kenapa kau di dalam kubur tu? Kalau dalam kubur tu dewean, kita ngelawan lagi menduan. Kalau dewean asli nyong kejingoan. Kalau kami kalau kena kubur kena neraka kami kerja-kerjanya itu sayuwe. Naudzubillah, Allahumma ajirna minan. Kalau di kuburan ini dewean. Kemudian kalau sudah manusia mati, datang dua malaikat duduk kanan duduk kiri. Makanya ditalkinkan kalau ada mati itu. Ya fulan bin fulan,
ujung yang maco tadi itu di pucuk kubur, dia dengar. Karena kuping ini masih dengar. Iza ja'akal malakanil muwakkalan. Kalau ada dua malaikat yang nanyo kau sekarang ini, fala yudhi'at, jangan takut, hadapi. Uji wong bawa kau belum nyingong, kau bisa ngelawan nih yang pucuk nih. Fa innahu khalqun min khalqillah, itu bukan siapa-siapa, itu hamba Allah. Tahu mak mana malaikat yang datang? Giginya sebesar gunung Uhud. Gigi geraham ini, mak gunung, mak mana wongnya. Kalau dia ngomong tuh dari mulutnya itu nyembur api. Dia ngawak palu, pukul besi. Palu ini kalau duduk pucuk gunung tuh hancur. Mak mano digepuk di badan kita, bukan hancur lagi. Wassalam, dapat jadi cerita kan hancurnya. Itu dia datang tadi. Dia nanya sedikit. Man rabbuk. Ini bocorannya ini. Cuman yang nyawab tuh iman amal kita. Walaupun kita hafal, kalau kita tidak semayang, kenal tulah gitu. Man rabbuk wa ma dinuk, apa tuh siapa Tuhan? Allahu Rabbi. Wa ma dinuk, agama pun agama apa? Wa ma nabiyuk, siapa nabimu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Terakhir, wa man ikhwan, dulur kau tuh siapa? Dulur kita ni kaum muslimin. Makanya di dunia jangan nyakit hati kaum muslimin, kakek juga nak diakui dulu. Nah itu dia bertanya tadi itu. Tanyaan ini sudah dijuk tahu. Pakai bahasa Arab, pacak galau kakek gitu bahasa Arab. Nyawabnya itu cuma iman gitu. Kalimat la ilaha illallah itu sebiji. Ditanam di hati di tanah yang subur. Kalau tanahnya tidak subur, tanah penuh kebencian tidak tumbuh. Disiram dengan air taat. Kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah itu nanam gitu. Disiram dengan amal la ilaha illallah, disiram dengan air taat. Kita sholat, hadir majlis, ini nyiram la ilaha illallah. Tumbuhlah lapang kalau tanahnya bagus, siramannya bagus. Tidak disiram dengan banyak penyakitan, tumbuhnya bagus sehingga menghasilkan buah. Tapi kalau la ilaha illallah yang ada di badan kita ini disirami dengan banyak maksiat, tidak bakalan tumbuh. Kalau tumbuh pun semak luka, dugi pula. Kalau tumbuh batang-batangnya tidak bagus. Kalau tumbuh batangnya bagus, buahnya tidak bagus. Kenapa? Pupuknya tidak kasih. Makna la ilaha illallah. Kita sekarang ini lagi nyiram la ilaha illallah yang ada di badan kita. Jangan kita kotori la ilaha illallah kita. Sayang sama la ilaha illallah. Justru kita isi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kuburan ini. Yang mati hari Jumat, yang maca surah Al-Muluk insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat lebih afdal daripada hari yang lain. Kecuali hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, besok Lebaran Idul Adha. Itu paling afdal hari. Paling afdal hari Arafah. Kenapa? Karena di hari itu Allah memaafkan seluruh dosa manusia. Wong yang lagi wukuf jamaah haji itu di hari itu, terutama jamaah haji, seluruh dosanya besar kecil seluruhnya dimaafkan oleh Allah. Makanya kita puasa, asarnya berdoa minta kepada Allah. Karena setahun sekali itu. Kemudian kalau malam Lailatul Qadar. Ini yang kita cari dari bulan Ramadan. Uji kabar malam 27, uji kabar malam 25, masih uji kabar baik. Yang mana benarnya tidak ada yang tahu. Kapan hakikatnya? Tentu wong yang bagus di bulan Sya'ban pasti bagus di malam Ramadan. Bagus dulu gitu, modal dulu. Kalau kita bagus, insyaallah di hari-hari yang lain kita bagus. Kita bakal dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, hari yang paling bagus di dunia ini hari Arafah kata ulama. Kemudian setelah hari Arafah hari Jumat. Kemudian setelah itu hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu hari raya Idul Fitri. Tapi kalau menurut Nabi Muhammad paling bagus. Tapi kalau seluruhnya wa anna afdalul layali indana lailatul maulid. Tapi kalau dari seluruhnya hari yang paling afdal hari Maulidnya Rasulullah 12 Rabiul Awal pagi. Tinggal ngitung lagi gitu. Malam 12 itu kenapa? Dengan adanya Nabi Muhammad kita tahu ilmu ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad dari mana kita tahu ilmu yang macam ini? Kalau Nabi Muhammad yang paling bagus malam Isra Mi'raj. Karena di malam itu beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat
bakal bercerita tentang bagaimana salat Jumat. Salat Jumat ini diwajibkan oleh Allah di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Di antaranya salat Jumat. Salat Jumat ini termasuk khususiyah umat Nabi Muhammad. Umat dulu dah kata hari Jumat salat Jumat dah kata. Yang adanya hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sebelum kita dulu ada cerita hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tak boleh ke pasar. Mereka pelaut, tak boleh nyari rezeki. Mesti duduk di rumah ibadah ke masjid, ibadah. Kita alhamdulillah Jumat baik. Sampai ada pagi boleh jualan. Pagi boleh. Sampai Jumat berhentilah. Jumat pertama hukumnya makruh jualan dan yang lain-lain. Azan pertama hukumnya makruh. Azan kedua hukumnya haram. Tidak pergi ke masjid hukumnya haram. Kecuali hal-hal yang menunjang kita untuk pergi ke masjid, mandi. Selain itu haram. Karena ada dalil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dikumandangkan azan, wajib datang ke masjid. Duduk-duduk haram, tidak boleh. Kecuali untuk usaha untuk pergi ke masjid. Mbak baju, wudu, mbak sendal, pergi ke masjid. Ini kalau azan kedua. Kalau azan pertama makruh. Makanya sebelum azan pertama datanglah kita ke masjid. Jadi diwajibkan solat itu di malam Isra dan Mi'raj. Cuma Rasulullah belum baca. Karena solat Jumat ini syiar, rami yang hadir. Tak bisa Rasulullah melakukan. Kemudian Rasulullah SAW yang pertama kali melakukan di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi, ada orang Madinah melakukannya. Namanya As'ad bin Zurarah. Beliaulah yang pertama kali melakukan solat Jumat di kota Madinah. Karena kota Mekah tak bisa. Kalau berkumpul solat dipukul sama orang kafir Quraisy. Jadi mereka tidak solat. Mereka lakukan di tempat namanya Nukai Al-Khadmad. Di tempat itu beliau melakukan kira-kira 1 mil dari kota Madinah. Nah, jadi Rasulullah solat Jumat waktu itu belum bisa melakukan. Nah, sampailah beliau datang ke Madinah, beliau sholat Jumat di sebuah tempat. Itulah Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gala salatul Jum'ah, syaraitu wujubil Jum'ah, syarat sahnya sholat Jumat. Ini termasuk sholat besar ini. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu setiap kita mesti sholat. Tapi fardu ainnya siapa? Pertama kali wong Islam. Non muslim yang bukan muslim tidak usah sholat. Harus masuk Islam dulu baru dia bisa sholat. Kemudian al-bulu, balai. Enak balai dengan umur. Kalau dia belum pernah mimpi basah, belum pernah sampai 15 tahun balai. 13 tahun dah mimpi, balik 13 tahun. 12 tahun dah mimpi, balik dengan mimpi. Kalau aku tak pernah Ustaz mimpi, Ustaz 14 tahun belum balik. 15 tahun belum pernah mimpi, 17 tahun. Weh lah balik 2 tahun yang lalu. 15 tahun. Jadi balik dengan umur kalau sampai 15. Kalau seandainya selama umur 15 tahun tak pernah mimpi, balik gitu kata. Walaupun tak pernah mimpi. Kalau sudah mimpi duluan, 13 tahun, budak kecil sekarang ini, balik. Kan uji Ustaz 15. Kalau tak mimpi baru 15. Kalau tidak mimpi 15, balik dengan umur. Ini balik dengan tando. Budak kecil dah wajib sholat Jumat, tapi boleh dia hadir. Dilatih datang. Tapi tidak ada masuk hitungan 40. Menurut mazhab Imam Syafi'i ini, sholat Jumat itu harus 40. 40 itu harus muslim galau. 40 itu balik galau. 40 itu laki-laki galau, berakal galau. Sehat galau. 40 tadi mustautin, pribumi. Kayak wong Palembang tinggal di sini, Palembang galau. Seandainya 39 Ustaz. Sikoknya tadi itu budak kecil, tidak sah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. 39, sikoknya betino, tidak sah.
tidak sah Jumat. Jadi mak mana kalau di kampung kami nak ngadakan Jumatan? Wong kampung kami cuma wong 30. Tak boleh kamu ngadakan Jumatan. Kamu mesti sholat di kampung sebelah. Sekarang kan tiap kampung nak ngadakan Jumat ke loh masjid. Padahal Jumat itu cukup sikok tempat menjadi syiar Islam. Masjid Agung meledak pusat. Kalau Masjid Agung sini kalau baca sampai ke Jakabagi sana lebih, tambah sikok lagi. Lawang Kidul melebih, tambah sikok lagi. Dak muat, tambahi lagi. Dak muat, tambahi lagi. Secukupnya baik. Lah cukup, tak usah muat masjid lagi. Kalau lah cukup, jadi mana? Jingok di lapangan. Oh inilah penuh Ustaz daerah kami ini. Kami muat masjid penuh sampai ke belakang. Iya Ustaz, kesian yang telat-telat sampai ke panas-panas Ustaz. Buat sikok lagi. Ini namanya hukum ta'didul Jumat. Oh ini penuh juga Ustaz. Buat yang jauh belahan lagi. Kesian yang dari Pelaju datang lagi ke sini kan kesian. Belahan lagi. Buat kurang lagi Ustaz. Tambah sikok lagi. Jangan lebih. Butuhnya sikok dibangun 3 masjid. 2 ni mana? Nah, jadi jingok di lapangan. Nah, ngatokan ini sapi tidak jingok di lapangan. Kalau di lapangan memang perlu saat ini harus dibangun masjid lagi, silahkan. Boleh dibangun masjid. Kan di mana tempat yang ada. Syaratnya Jumat tidak mesti di masjid. Di tempat-tempat boleh, asal memenuhi kebutuhan tadi itu. Jadi ini masjid, kalau istilah kita di Palembang, masjid itu artinya tempat yang sembahyang Jumat. Kali dari main Jumat namanya langgar, istilah orang Palembang itu. Istilah kita di Palembang ini, hukum fikih Palembang ini. Tapi masjid sholat Jumat itu tidak ada masjid. Di lapangan boleh. Kalau dia galak, panas-panasan. Galak kami panas-panasan, yang ngitem gentik kita, maju lah. Asal video galak, sholat Jumat. Cuma kita galak sini, dia khusyuk, baca tidur, kalau baca. No angin, AC, sedapnya, no khusyuk kami nengi. Lemah kalau sholat Jumat itu lebih khusyuk tempat tadi. Maka sholatnya di masjid. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau dia memenuhi syarat, maka boleh dia mendirikan masjid. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Dari mana Imam Syafi'i ngembe? Dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan. Ini dia. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu ceritanya Rasulullah lagi khutbah Jumat. Rombongan dagang. Mungkin dia zaman dulu dagangnya tangtung datang. Semasjid itu nyingok galau. Semasjid jadi itu metu keluar. Wa idza ra'au, tak kala mereka melihat tijarah rombongan dagang datang dari Syam. Infadhu ilaiha, bubar. Wa taraku, meninggalkan engkau ceramah. Qa'imah. Kul, katakan mereka wahai Muhammad, kata sama dia, ma indallahi khairun, apa yang ada sama Allah itu lebih bagus, pahala lebih bagus, jangan ditinggalkan Nabi. Nah ini kata ulama, yang metu itu, yang nyiso di masjid itu 40, tidak metu. Makanya dari sini Imam Syafi'i ngemem 40. Kemarin Ustaz zaman Covid, nah ini buya hari Jumat kita ini kemarin. Zaman Covid memang ada mazhab-mazhab yang lain itu sampai ada yang mengatakan 13 sudah cukup. Tapi jangan diterapkan ini kalau tidak darurat. Justru 13 jangan diterapkan. Kalau kita ngemem mazhab Imam Syafi'i 40. Kemarin itu darurat zaman Covid itu tutup kalau masjid. Belas itu ada orang sholat Jumat. Berapa orang? 30 laju lah ada pendapat yang mengatakan ini. Kita melak darurat. Ada darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan masjid ditutup, tidak boleh sholat kemarin. Memang ini untuk penyebaran virus supaya kita selamat dari penyakit kemarin. Yang nak sholat silakan, yang nak tidak juga silakan. Kalau memang benar-benar ini berbahaya, bisa mematikan kita. Tapi alhamdulillah juga berkat adanya masjid di sholat dibuka itu, alhamdulillah jadi obat di masjid dekat yang kena. Tidak banyak yang pakai masker kemarin, aman, tidak kena. Sehat afiat galau di masjid dicuci dulu, masuk ke kumuh bersih insyaallah, apalagi yang turun dari Allah.
Akhirnya sholat tadi itu di tempat yang tidak cukup 30. Memang ada pendapat. Nah ini dari sini jadi itu. Dia ngatakan apa dia? Mereka itu yang duduk sama Nabi itu 13. Yang lain itu metu, tidak metu. Dia cuma nyingok inti dengan elo. Nyingok, oh dagang. Balik lagi dia jepun 40. Nah sehingga banyak pandangan-pandangan ulama. Kemudian pala tajib Jum'ah ala kafiril asli. Wong kafir tak usah salat Jumat. Tidak wajib. Mau salat Jumat masuk Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam. Jadi kalau non muslim, kalau nak masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ni pernah tak masuk Islam? Kita ni bukan kafir, kita ni muslim keturunan. Wong Islam. Bapak kita muslim, ibu kita muslim, punya anak otomatis jadi Islam. Tak usah ngucap, cuman boleh kalau kita nak mengucapkan anak kita lah balai kita ucapkan boleh. Tapi kita sudah Islam keturunan. Nah kalau non muslim nak masuk Islam syahadat dulu. Syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad raditu billahi rabbal Islam din. Baru masuk Islam. Dosanya habis. Dah kata dosa. Habis dah kata dosa. Al-Islam yajubu ma qablaha. Islam itu menghancurkan dosa sebelum itu. Walaupun dia melakukan apa dimaafkan oleh Allah. Ada lagi yang namanya murtad. Nah, ini murtad ni dari wong yang sudah Islam keluar dari Islam. Kalau wong murtad pahalanya habis galau. Nol pahalanya. Dosanya dah habis. Balikannya. Jadi murtad ini kalau masuk Islam, keluar dari Islam itu murtad. Kalau pindah-pindah agama selain Islam, tidak murtad. Konghucu, pindah lagi Buddha, pindah lagi tidak murtad. Pindah lagi Kristen, pindah lagi tidak murtad. Karena selain Islam satu. Biar dia putar-putar sampai mana sila. Jangan sampai masuk Islam. Kalau masuk Islam, balik lagi murtad itu namanya. Murtad dengan keyakinan. Murtad dengan ucapan. Hati-hati itu ucapan. Ya kafir, ngatoi wong Islam kafir. Nah itu tidak boleh. Dah manggil wong Islam Yahudi, tak boleh. Nah, jadi harus hati-hati, jaga mulut kita. Kalau kita nak selamat di hadapan Allah, jaga mulut. Imam Ghazali banyak nyebutkan dalam Ma'asil Qalbi, kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan kalau kamu nak selamat dunia akhirat, jaga mulut kamu. Jangan mencaci manusia siapapun. Pada musim kampanye ini, yang milih jago gen ini nyaci yang sebelah sini, yang sebelah sini nyaci ini. Untuk apa? Manis dah duit yang kita boleh macam itu. Manis tapi dah duitnya. Boleh duit kan macam ini. Boleh duit ngatoi wong tu manis dah duitnya. Cecip manis tapi dah. Hilang duitnya. Kalau manis sini anak tukar. Kalau manis asal jangan nyampah di gulo. Pahit duitnya boleh dosa. Malah jualan yang lain. Lemah dengan cara yang macam ini. Bolehnya manis, duitnya berkah, dimakan jadi obat. Tidak usahlah. Anda jagokan bagian ini, silakan. Tapi jangan nyaci yang sebelah. Jangan nyaci mitnah yang sebelah, jangan. Itu tidak bagus yang macam itu. Setan dia lagi tidak pernah kita jaji. Kalau yang ngomong satu manusia yang kita jaji apa? Setan. Katakanlah setan. Tiap pagi ngabis kumu, belum aku zikir daripada setan. Mulut kita bersih, sehat afiat. Berkah hidup kita, dapat kecintaan dari Allah dan Rasulullah SAW. Masyarul hadirin, inilah nasihat-nasihat kita. Yang terpenting, jaga benih la ilaha illallah di badan kita. Benih la ilaha illallah sirami dengan banyu ibadah. Jangan didiamkan. Supaya hidup tumbuh kembang, menghasilkan buah-buah yang baik sampai menjelang ajal kita gampang kita ucapkan. Inilah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.